Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah, semangat semua ya hari ini. Pada berangkat semua kan hari ini? Berangkat, Bu. Alhamdulillah berangkat semua. Sebelumnya ibu mau tanya, kalian udah sarapan belum nih sebelum berangkat ke sekolah? Sudah, Bu, sudah sarapan. Udah? Oke, udah sarapan semua ya. Ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih kenapa kita sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu, diwajibkan untuk sarapan? Agar berenergi, Bu. Iya, bener banget, supaya tubuh kita itu berenergi. Karena kalau misalnya kita nggak sarapan, pasti tubuh kita itu nggak ada energinya. Nanti ketika waktu pembelajaran, itu bakal loyo, ngantuk, gitu. Jadi kita harus sarapan sebelum berangkat ke sekolah, supaya nanti ketika waktu pembelajaran, kita itu bisa konsen, bisa semangat mengikuti pembelajarannya, gitu. Sekarang udah pada siap semua nih untuk belajar? Oke, semangat banget nih ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuannya kita berdoa itu supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian harapannya nantinya ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua, dan juga bagi nusa dan bangsa. Nah, ini sudah siap semua ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-1. Nah, sebelumnya ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar. Ini gambar anak yang menggunakan baju adat Bali, dan juga di belakangnya itu ada rumah adat Bali. Nah, tahu nggak sih kalian kalau misalnya Indonesia itu banyak banget keberagamannya? Nah, jadi Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, suku, kemudian tarian, rumah adat, serta agama. Nah, untuk kita tahu lebih lanjut, mari kita cari tahu nih tentang apa sih keberagaman itu. Sebenarnya ada yang udah tahu pengertian dari keberagaman. Oke, jadi keberagaman itu merupakan suatu kondisi di mana dalam masyarakat itu terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, misal perbedaan tersebut itu meliputi suku bangsa, agama, ras, kemudian antar golongan. Nah, untuk Indonesia sendiri itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan juga budaya, dan juga agama tentunya. Nah, namun tetap keberagaman itu atau perbedaan itu tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian keberagaman ini itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana patut untuk kita syukuri. Oke teman-teman, untuk anak-anak, untuk lebih lanjutnya mengenai keberagaman ini, di sini ada teks mengenai judulnya Pawai Budaya. Oke, akan Ibu bacakan ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan
hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan musik daerahnya, yaitu ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya seperti kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut dengan sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pampong namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, itu tadi merupakan teks cerita mengenai pawai budaya, di mana Udin dan teman-temannya yang menantikan pawai budaya. Sebelum kita lebih lanjut di sini, setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, gagasan pendukung ialah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Di sini kita akan mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari paragraf kedua. Dan juga nanti akan kita cari juga gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari paragraf ketiga. Nah, untuk paragraf kedua, di barisan ini atau di kalimat ini, di paragraf kedua ini terdapat ada 7 kalimat. Ya, kalimat yang pertama yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian untuk kalimat yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Nah, berarti untuk kalimat yang kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Jadi kalimat yang kedua ini menjelaskan rombongan dari Maluku. Nah, bisa dibilang untuk gagasan pokok itu terdapat di kalimat pertama. Jadi di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Jadi ini merupakan gagasan pokok dari paragraf kedua. Nah, untuk yang kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi panjang dan hias kemasan. Ini merupakan gagasan pendukung karena ini menjelaskan atau masih memaparkan dari kalimat ke-1. Nah, kita lanjut untuk kalimat selanjutnya, yaitu rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kalimat di bawah ini merupakan atau masih menjelaskan kalimat yang pertama tadi, masih memaparkan rombongan dari Maluku itu tadi. Jadi kalimat-kalimat ini merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok yang berada di kalimat utama atau kalimat pertama.
pertama. Ini. Jadi ini bisa dilihat ya bahwa di barisan kalimat 1, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ini merupakan gagasan pokoknya. Kita lanjut yaitu ke paragraf ketiga, di mana paragraf ketiga ini terdapat 4 kalimat. Nah, kita akan mencari gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Untuk kalimat yang pertama yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Jadi untuk kalimat pertama, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Kalimat yang kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya cengceng namanya. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan atau berkaitan dengan kalimat yang pertama, yaitu budaya Bali yang terkenal karena bunyi musiknya. Jadi untuk gagasan pokok untuk paragraf yang ketiga ini terdapat di kalimat pertama, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, untuk kalimat yang kedua ini merupakan gagasan pendukung karena menjelaskan atau masih memaparkan kalimat yang pertama. Seperti itu. Untuk yang kalimat ketiga dan juga keempat, ini juga merupakan gagasan pendukung karena juga masih memaparkan atau masih berkaitan dengan kalimat yang pertama. Seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah mencari gagasan pokok dan juga gagasan utama dari teks cerita Pawai Budaya. Dari teks cerita Pawai Budaya sendiri, kita bisa melihat bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan juga bahasa daerahnya. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Jadi kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada di negara kita, anak-anak. Oke, baik kita lanjut. Di sini terdapat keberagaman yang ada di Indonesia, keberagaman dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada 34 daerah, yang mana kita akan melihat apa saja sih keberagamannya, seperti pakaian adat, tarian, kemudian rumah adatnya, kemudian ada senjata tradisionalnya. Dari setiap daerah itu pasti memiliki keberagaman masing-masing atau ciri khas masing-masing, seperti itu. Nah, di sini bahkan membacakan daerah-daerahnya. Di situ kalian bisa lihat. Yang pertama yaitu ada daerah Nangroe Aceh Darussalam, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Riau, kemudian Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur, Sulawesi Utara atau Sulut, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, kemudian Papua, dan yang terakhir yaitu ada Kalimantan Utara. Baik, itu tadi kan merupakan keberagaman yang ada di daerah atau provinsi yang ada di Indonesia, yang mana setiap provinsinya itu memiliki ciri khas masing-masing gitu ya. Nah, sekarang kalian bisa mencari tahu atau bertanya kepada teman kalian yang berbeda nih, apakah kalian berasal dari suku yang sama atau
kalian memiliki kebudayaan yang sama atau berbeda. Baik, selanjutnya setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian semua berasal dari daerah asli yang sama? Jelaskan. Iya ya, ya ada yang dari Lampung, kemudian bisa ada yang dari Jawa Tengah, dari Bali. Nah, kalau ibu kan dari Lampung, dan kalian juga pasti dari Lampung gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Tidak ya teman-teman, jadi ciri khas dari daerah itu masing-masing. Jadi ciri khas masing-masing daerah itu berbeda seperti itu. Kemudian bagaimana sikap yang harus kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Tetap hidup rukun, saling menghargai, tidak mengejek ciri khas daerah teman. Jadi kita harus saling menghargai walaupun kita memiliki perbedaan dari setiap daerahnya, misal seperti juga perbedaan agama, perbedaan suku. Kita harus tetap hidup rukun, kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh mengejek seperti itu, karena agar terjalinnya rasa persatuan dan juga tidak adanya pertikaian di antara satu sama lain begitu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan juga budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Nah, keragaman tersebut inilah yang merupakan identitas bangsa Indonesia, yang membuat bangsa Indonesia itu memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Yang mana sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa keragaman ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Nah, wujud dari syukur tersebut itu bisa kita lakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antara suku dan pemeluk agama. Misalnya kita berbeda agama dengan teman, kita tetap menghargai agama dia. Kita tidak boleh mengejeknya, seperti itu. Kita tetap berteman dengan baik. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama itu bermain bersama dengan teman-teman yang berlain agama, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah, tidak mengejek suku dan agama orang lain, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Jadi itu tadi merupakan contoh sikap menghargai keberagaman. Nah, setelah ini kalian mencari apa saja sih apa yang sudah kalian lakukan untuk menerapkan sikap menghargai keberagaman ini selain yang Ibu sebutkan tadi ya. Selain itu kita juga dapat kita menuliskan contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Nah, di sini Ibu menyontohkan yaitu yang pertama ada bermain hanya dengan teman yang satu bangsa, mengejek agama dan suku orang lain. 3. Hanya berteman dengan teman yang sama agamanya, tidak memberi teman kesempatan untuk beribadah. Kemudian yang kelima, mengganggu teman yang sedang beribadah. Itu tadi contoh dari sikap tidak menghargai. Kita seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus saling menghargai satu sama lain, karena keberagaman itu tadi sudah Ibu jelaskan bahwa keberagaman itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Nah, sebagai anak Indonesia, sepatutnya kalian bangga terhadap keberagaman yang ada dengan cara seperti menghargai perbedaan. Karena dengan cara kita menghargai suatu perbedaan, ya itu merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Kita bisa saling menjaga hubungan baik satu sama lain. Kita bisa terhindar dari yang namanya pertikaian. Nah, dengan adanya
saling menghargai ini, kita bisa saling berteman baik. Seperti itu, kita menjaga hubungan baik. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian mungkin dari kalian ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, di sini Ibu yang akan bertanya pada kalian. Di sini Ibu sudah menyiapkan soal, kalian bisa mengerjakannya di buku kerja kalian. Dan di sini ada soal pilihan ganda dan juga ada soal esai. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakan soal, nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Itu biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak tapi ku jalani, pernah dikata orang, tetapi kamu dan rumahku di sanaku bisa senang. Engkau ku banggakan. materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga berguna bagi anak-anak sekalian. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.